Hey, stop. Berhenti dulu scrollingnya. Gue mau tanya sesuatu. Lo ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini tuh rasanya 24 jam tuh kerasa cepet banget, tapi nggak ngapa-ngapain. Bangun pagi udah capek, padahal baru bangun tidur. Buka laptop, mata rasanya berat. Ngerjain tugas 10 menit, istirahatnya 1 jam. Malamnya ngelembur, besoknya begadang lagi. Cycle yang nggak ada ujungnya. Gue dulu tuh korban, hardcore victim dari yang namanya toxic productivity. Gue pikir rahasia sukses tuh manajemen waktu. Jadwal gue pack dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. To-do list panjang kayak daftar belanja ibu-ibu menjelang lebaran. Tapi hasilnya, gue cuma jadi manusia super sibuk yang produktivitasnya zero dan capeknya minta ampun. Sampai suatu hari, gue ngalamin yang namanya burnout parah. Badan lemes, otak mati, mood jelek, dan gue cuma bisa nanya ke diri sendiri. Gue ini hidup buat kerja atau kerja buat hidup? Dan dari situlah, gue nemu konsep yang bakal gue bagiin ke lo sekarang. Seni mengelola energi. Bukan manajemen waktu. Karena jujur aja bro, waktu itu nggak bisa lo apalin. Yang bisa lo apalin tuh energi lo sendiri. Coba gue kasih gambaran. Lo punya duit 100.000. Lo bisa belanja, lo bisa nabung, lo bisa invest. Tapi suatu saat, duit itu bakal habis. Itu waktu. Finite resource. Tapi energi tuh kayak colokan listrik. Bisa putus, bisa nyambung lagi. Bisa lemah, bisa kuat. Bisa habis, bisa diisi ulang. Nah, masalahnya, kita tuh sering pinter banget ngatur jadwal, tapi bodoh banget ngatur energi. Contoh paling gampang. Lo atur jadwal. Jam 8 pagi meeting. Jam 10 ngerjain lapohan. Jam 12 lunch. Jam 1 lanjut ngerjain project. Jam 3 client call. Jam 5 deadline. Jadwalnya rapih kan? Cakep. Tapi, lo tidur cuma 3 jam semalam. Sarapan cuma kopi. Mata lo merah kayak mata kelinci. Otak lo muter kayak roda hamster yang gak maju-maju. Pertanyaannya, apakah jadwal lo yang rapi itu bakal jalan? Enggak kan? Lo bakal nge-lag di meeting. Lo bakal typo pas nulis laporan. Lo bakal ngomong ngaco pas client call. Dan di jam 5, lo cuma bisa pasrah sambil nahan pengen nangis. Itulah gunanya ngerti soal energi. Karena tanpa energi, jadwal lo cuma jadi hiasan dinding. Oke, sekarang gue mau spill rahasia yang gue dapat dari buku The Power of Full Engagement. Energi manusia tuh nggak cuma satu, ada 4. Dan lu harus jaga semuanya. Kayak jaga pacar, satu aja bermasalah, yang lain ikut kacau. Nomor 1, energi fisik. Ini yang paling basic, ini fondasi. Kalau fisik lu lemah, semuanya runtuh. Ciri-ciri energi fisik lu lagi jebol, lu gampang ngantuk pas jam 10 pagi, lu craving gula terus, lu males gerak, lu ngerasa berat badan naik tapi nggak tahu gimana caranya turunin. Solusinya? Tidur cukup, makan bener, olahraga. Iya, gue tahu lu udah bosen dengar itu. Tapi jujur, gue nggak bisa bohong. Ini penting banget. Nomor 2, energi emosi. Ini nih yang paling sering diremehin. Pernah nggak sih lu ngerasa hari itu berat banget, tapi tiba-tiba pas lu ketemu teman lama, lu ngobrol, lu ketawa, tiba-tiba beban lu berkurang. Atau pas lu dengerin lagu favorit, tiba-tiba semangat lagi. Itu manajemen energi emosi. Energi emosi positif, tenang, happy, percaya diri, tuh kayak boost buat produktivitas. Sebaliknya, energi negatif, marah, kesel, sebel, iri, tuh kayak vampir yang nyedot tenaga lu pelan-pelan. Coba inget-inget, pas lu lagi bete gara-gara sesuatu, berapa lama lu bisa fokus kerja? Nggak lama kan? Makanya jaga perasaan lu kayak lu jaga HP. Kalau udah merah, cas dulu. Nomor 3, energi mental. Ini kapasitas otak lu buat mikir, fokus, dan ambil keputusan. Setiap hari, lu dikasih jatah energi mental terbatas. Bayangin kayak saldo e-wallet. Kalau pagi-pagi lu udah habiskan buat buka Instagram, scroll TikTok, bales chat gak penting, baca drama Twitter, pas lu mau kerja, saldo lu udah tipis. Alhasil, kerjaan lu setengah hati. Hasilnya gak maksimal, dan lu malah capek, padahal gak ngapa-ngapain. Tips dari gue, kerjakan hal paling penting di 2 jam pertama setelah bangun tidur. Sebelum lu buka sosmed, sebelum lu buka notifikasi. Itu saat energi mental lu masih full. Manfaatin. Nomor 4, energi spiritual. Jangan salah sangka dulu, ini nggak selalu soal agama. Ini soal tujuan.
Lu pernah nggak ngerasa punya energi nggak terbatas pas ngerjain sesuatu yang lu cinta? Lu bisa begadang ngerjain proyek yang lu suka, tapi nggak kerasa capek. Tapi pas lu ngerjain tugas kantor yang lu benci, 5 menit aja rasanya kayak setahun. Itu energi spiritual. Itu why lu melakukan sesuatu. Ketika lu tahu tujuan besar lu, ketika lu yakin apa yang lu lakukan itu bermakna, tiba-tiba lu punya cadangan energi yang nggak terduga. Lu kuat menghadapi hambatan, lu bisa bangkit lagi setelah gagal. Karena lu tahu, ini bukan sekedar kerja, ini misi hidup. Nah, teori udah. Sekarang waktunya praktek. Karena gue tahu lo semua nggak mau denger teori doang. Lo mau yang bisa langsung dipakai besok pagi. Gue kasih 3 trik simple yang gue sebut OSMO. Olahraga, syukuran, moment off. 1. Olahraga, tapi yang ringan aja. Lo nggak perlu jadi atlet. Lo nggak perlu lari 10K tiap pagi. Cukup jalan kaki 10 menit habis makan siang. Atau stretching 5 menit sebelum tidur. Atau naik turun tangga kantor 3 kali. Gerakin badan, alirkan darah, dan rasain bedanya. Percaya atau enggak, olahraga ringan itu charging station buat energi fisik dan mental. Ketika lo gerak, lo ngasih sinyal ke otak, aye, kita masih hidup, gaspol. 2. Syukuran, tapi versi modern. Ini mungkin kedengeran alay buat sebagian orang, tapi dengerin gue. Setiap malam sebelum tidur, luangkan 2 menit buat nulis atau sekedar ngomong dalam hati, hari ini apa yang bikin gue bersyukur? Bisa hal kecil, kopi pagi-pagi enak, ketemu teman lama, dapat pujian dari bos, cuaca lagi cerah, atau cuma karena nggak keserempet motor pas nyebrang. Kenapa ini penting? Karena ini riset energi emosi lo. Ini kayak defrag hard disk. Ini bikin lo tidur lebih tenang dan bangun dengan perasaan lebih ringan. Coba aja 7 hari. Kalau nggak ngerasa beda, gue traktir kopi. 3. Moment off total. Ini yang paling susah dilakukan di zaman sekarang. Kita tuh hidup di era di mana kerja nggak pernah benar-benar berhenti. Notifikasi masuk terus. Email bisa datang jam 11 malam. Bos bisa ngechat pas lagi libur. Gue tantang lo, coba luangkan 1 jam sehari tanpa HP, tanpa laptop, tanpa layar. Matiin semua, baca buku, ngobrol sama orang rumah, atau cuma duduk sambil ngeliatin langit. Ini bukan buang waktu, ini investasi energi. Ini saat lo recharge mental lo. Ini saat lo ngasih otak lo istirahat dari kebisingan dunia. Lo bakal kaget setelah 1 jam off total pas lo balik lagi ke kerjaan, ide-ide baru malah bermunculan karena otak lo punya ruang buat breathe. Gue mau lo ingat satu hal. Kita ini manusia, bukan robot, bukan mesin. Mesin bisa kerja 24 jam non-stop tanpa istirahat. Tapi manusia butuh tidur, butuh istirahat, butuh bahagia. Butuh ngobrol sama orang yang dicintai, butuh nonton film jelek sambil makan mie instan di tengah malam. Jadi, stop bandingin diri lo sama orang yang bisa kerja 20 jam sehari. Stop ngerasa bersalah pas lo istirahat. Stop ngeyel buat ngelembur padahal badan udah teriak minta berhenti. Produktivitas sejati itu bukan tentang berapa banyak yang lo korbankan, tapi tentang seberapa banyak energi positif yang bisa lo bawa ke dalam setiap momen hidup lo, termasuk pas lo kerja. Mulai besok, sebelum lo cek email, sebelum lo buka sosmed, tanya ke diri lo sendiri, energi gue hari ini gimana? Udah siap tempur belum? Kalau belum, istirahat dulu, isi baterai, abis itu baru gas. Karena hidup ini panjang bro, dan lo mau menjalaninya dengan bahagia, bukan cuma bertahan. Gimana? Ada yang ngena? Atau lo punya pengalaman pribadi soal manajemen energi? Cerita di kolom komentar, gue jamin baca satu-satu. Kalau lo suka video ini, pencet subscribe biar lo nggak ketinggalan konten-konten absurd tapi bermanfaat. Dan share video ini ke satu teman lo yang paling kelihatan capek akhir-akhir ini. Mungkin dia lagi butuh dengar ini. Oke, cukup sampai di sini. Jaga diri, jaga energi. Bye-bye.